benar-benar murni PKBM memperjuangkan anak-anak supaya lebih maju, supaya lebih cerdas, supaya tuntas di desa kami, kecamatan kami maupun di kabupaten kami untuk EPM-nya. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, nanti kan ada sesi berikutnya. Ada sesi berikutnya. Ini Farina. Kalimantan. Enggak Pak ya. Waktunya terbatas, saya kasih dulu kecuali mereka kasih kita waktu lagi. Sebentar. Ini 3 orang dulu. Monggo dari Bapak dulu. Langsung maju sana, Mbak. Yes. Ya, terima kasih Bapak Ibu dari waktu sedikit ini. Yang pertama, pertanyaan terkait dengan pengembangan kemitraan. Saya kira PKBM ini bukan hanya milik dari sisi program dan layanannya, bukan hanya miliknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin secara kelembagaan, ya ada di bawah koordinasi Kemdikbudrismen. Tapi layanan dan programnya semuanya masuk, termasuk hadiran ini dalam bentuk kemitraan. Jadi nanti Pak Ketua nanti bisa mendorong semua yang hadirin itu menindaklanjuti bentuk-bentuk kerjasama ini. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan APH memanggil pengelolaan BOP. Saya kira prinsip-prinsip pengelolaan BOP itu Bapak Ibu patuhi juknisnya, selesai urusannya. Iya, juknis itu dipedomani, pengelolaan keuangannya dipedomani, nggak usah takut dengan siapapun. Iya, kalau sudah benar, maka itu menjadi pegangan kita dan kita berdiri dalam jalur yang benar karena pengelolaan sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kecuali ada belanja-belanja yang memang tidak sesuai dengan peruntukan, tentu kita harus menjalankan. Tetapi pada prinsipnya pengelolaan dana BOS itu sudah punya juknis. Yang terakhir terkait dengan dana BOS Bapak Ibu. Dana BOS kesetaraan itu sekali lagi untuk saat ini Kemendikbudrismen masih mengacu kepada aturan yang berjalan. Jadi usia itu sementara ini dibatasi. Kalau ada permintaan-permintaan dari Bapak Ibu misalnya sampai usia 30 itu masih acuan, maksudnya pengajuan, proposal. Nanti kalau misalnya dari eksekutif mengajukan perubahan, kemudian nanti Ibu Itiba dan tim menyetujui, akan ada perubahan. Tapi untuk sementara ini tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi kalau pemerintah membayar di atas usia 25 tahun yang dipersyaratkan, itu juga melanggar. Jadi Bapak Ibu itu. Tetapi yang terpenting adalah Bapak Ibu, pengelolaan tadi saya sampaikan, tata kelola kelembagaan itu dirapikan. Dan yang paling akhir mohon izin karena nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti dicatat. Saya lupa tadi menyampaikan Bapak Ibu bahwa program kesetaraan saat ini sudah dikelola oleh Direktorat Jenderal PAUD Dasmen. Jadi programnya, mohon dicatat ini, programnya. Jadi program kesetaraan itu sudah ada di Direktorat Jenjang. Kalau paket A ada di Direktorat SD, paket B di SMP, paket C di SMA. Jadi nanti koordinasinya ke sana. Tapi secara kelembagaannya tetap ada di Direktorat NFI. Jadi Bapak Ibu ambil keuntungan, jangan sampai berpikirnya negatif. Kok kesetaraan di sana, rumahnya di PNM. Justru itu kesempatan kita untuk berkoordinasi. Tadinya kenal, misalnya Pak Fauzi kenal Bahar, sekarang kenal Direktur SD, Direktur SMP, Direktur SMA. Sumbernya banyak, sumber daya itu. Jadi diambil positifnya. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada jawaban-jawaban terkait dengan harapan dan sebagainya, ini baju kuning itu tempat kita mengeluh. Ibu Ketua, terima kasih. Saya mohon maaf tidak bisa lama karena di sana kami sedang ditunggu. Bukan baharnya, ternyata jabatan direktur itu terikat. Terikat dengan aturan ketika diundang, kan bisa saja dilapor oleh staf tentang pengelolaan direktorat. Tapi ditanya, kok sepenting ini tidak hadir direkturnya? Jadi mohon dimaklumi, soalnya kami selalu ada bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Ayahanda Prof, Ibu Ketua Komisi, mohon izin dan terima kasih Ibu Hotifah, kemudian Pak Pol. PKBM kan hanya pembelajarannya atau paket C-nya itu hanya mengarah kepada
kesamaan atau derajatnya sama dengan SMA atau Alia, maka nanti akan ketinggalan. Maka harus juga PKBM itu berorientasi pada kejar paket C yang setara SMK. Oleh karena itu nanti ada kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan industri, dan di situ menggunakan model pembelajaran TEFA dan PJBL. Oleh karena itu tadi yang pertanyaan yang pertama itu menurut saya sangat bagus ya untuk pengembangan PKBM ke depan. Begitu ya Pak ya. Saya yakin itu nanti bisa dilakukan, dan ini untuk se-Indonesia, tidaknya di PKBM Sumedang. Bahkan kami punya grand design untuk PKBM itu tidak hanya berhenti di kejar paket C, Ibu DPR, Ketua DPR dan teman-teman. Tapi paket D, artinya apa? Paket D itu setara dengan S1, setara dengan S1 dan D4. Dan nanti, ya itu teman-teman harapannya nanti jangan hanya sejak dulu, sejak adanya PKBM sampai sekarang kok hanya berhenti di kejar paket C. Mestinya juga harus kejar paket D setara apa? Setara S1 atau D4. Di situ nanti pembelajarannya menggunakan pendekatan adult education. Ya sama dengan di UT, model pembelajarannya. Oleh karena itu harapan kami ke depan PKBM itu benar-benar juga lulusannya seperti Mas Atta Halilintar itu salah satunya. Tadi kan duta PKBM, duta homeschooling untuk yang setara dengan SMA. Oleh karena itu teman-teman PKBM semua tolong diberikan, katakanlah dicatat ya semua masukan-masukan dan apresiasi dari lintas kementerian ini untuk pengembangan PKBM. Terima kasih, terima kasih atas pertanyaan yang pertama dari PKBM Sumedang ya.